Capek guys. Tadi berangkatnya mendung, sekarang panas, gak karu-karuan. Ya ini resikonya hidup di desa, kemudian beternak, bertani ya seperti ini. Beda dengan kalau kita kerja di kantoran. Kalau di kantoran kan dingin karena ada AC, paling-paling panas waktu kita keluar dari ruangan. Saat di dalam ruangan, adem gitu. Ini bedanya. Tapi apapun profesi kita, kemudian berapapun penghasilan kita, syukuri, nikmati, dan jalani. Insya Allah semuanya akan tenang, akan bahagia. Berapapun gaji yang kita miliki, kemudian apapun jabatan yang kita miliki, kalau kita tidak pandai-pandai bersyukur, maka hidup kita juga tidak akan tenang. Itu kata Ustadz. Tapi saya juga percaya itu benar. Jadi kebahagiaan, ketenangan itu bukan masalah berapa gaji yang kita miliki, apa jabatan kita, tapi masalah hati kita. Oke, sekarang ini sambil istirahat kita akan coba review tentang perkebunan. Terutama yang kita coba review adalah perkebunan jeruk. Kebetulan kita ada di kebun jeruk ini milik mama saya. Ini bukan milik saya, milik mama. Kebetulan ini sudah berbuah dan matang. Untuk tanaman jeruk yang ada di sini ini ada dua pupuk yang digunakan, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya mengandalkan pupuk organik, kita sulit nyarinya di sini. Contoh, untuk tanaman jeruk itu kan membutuhkan kompos yang banyak. Sedangkan untuk harga dari kotoran kambing itu juga sudah mahal. Untuk kotoran kelinci, untuk kapasitas besar kita juga kesulitan. Karena di kelompok ternak kelinci dan napati itu sendiri juga populasinya juga berkurang, tidak seperti dulu. Karena memang tingkat resiko atau mortality dari beternak kelinci itu juga cukup tinggi. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Kita akan review tanaman jeruk. Tara! Ya, ini contohnya jeruk yang sudah siap petik. Kelihatan apa enggak guys? Kelihatan enggak? Oh kelihatan. Ya udah, ini kita akan coba ambil satu. Nah, ini kita ambil satu. Untuk teman-teman yang belum tahu cara makan buah jeruk, ini akan saya coba bantu tutorialnya juga. Selain nanti kita bahas untuk perawatan pohonnya. Langkah pertama untuk cara yang benar untuk mengkonsumsi buah jeruk adalah yang pertama, petik dulu jeruknya. Jangan langsung dimakan di pohonnya, karena pohon jeruk itu ada durinya. Kalau nanti duri itu nancep di bibir, sakitnya tuh sampai di sini guys. Langkah pertama kita kupas. Nah, sekarang jeruknya sudah selesai kita kupas. Lalu apa ini langsung bisa dimakan? Bisa. Ini bisa langsung dimakan, tetapi yang benar adalah kita belah dulu. Jadi jangan langsung ditelan gini. Gitu. Nanti kalau jeruk itu nyangkut di tenggorokan, tepar ente, mati cong. Jadi ini kita belah dulu, baru kita ambil sedikit-sedikit. Nah, kalau gini enak, nggak ada resiko nanti nyangkut di tenggorokan kita metong, nggak ada. Habis itu langkah ketiganya adalah ini nanti
Untuk sampahnya atau kulitnya usahakan jangan dimakan tapi dibuang. Kenapa? Kalau itu kamu makan, nanti kamu kenyang, nggak beli jeruk lagi. Ya petani-petani kayak kita gimana coba, ayo. Ente cuma beli 1 biji sudah kenyang. Tapi kalau ente nanti buang, kan nggak gitu kenyang. Seharusnya bisa makan 2, kalau itu ente telan juga cuman makan 1. Kasihan ini Kunjoro, Eko Sugiono, Senopati Koirul, kasihan nanti. Kenapa kasihan ya mereka ya? Sudahlah, biarin aja kasihan ya. Nah, langkah terakhir ketika kamu makan jeruk, yang sangat amat penting adalah jangan lupa baca bismillah. Tadi lupa belum baca bismillah. Yuk kalau gitu kita baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, telat nggak apa-apa. Yang penting niatnya, karena niat itu yang utama. Tuh. Kembali lagi ke pembahasan. Jeruknya manis guys, semanis senyumnya para juru bayar di bank. Ajib banget. Untuk jeruk ini dari jenis keprok madu, bukan keprok gundul. Jadi sekali lagi keprok madu. Pada musim penghujan pun jeruk seharusnya tetap berasa manis, dengan catatan adalah untuk lahannya dikelola dengan benar. Contoh, di sekitar jeruk itu harus dibuatkan selokan yang dalam seperti ini. Ya, ini selokannya dibuat dalam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar tidak terjadi genangan. Jeruk itu memang membutuhkan air, tapi dia tidak tahan dengan air yang banyak. Ini buahnya cukup banyak guys. Untuk ukuran pohon jeruk usia sekitar 2 tahunan. Jika sudah matang, gede-gede lagi. Ya, tadi ceritanya cari rumput sambil review tanaman jeruk. Ibarat pepatah, sambil berenang nyenggol susu. Ya. Jadi ini semua memang kebun jeruk sampai bawah. Tapi memang belum semuanya berbuah karena penanamannya memang tidak bersamaan. Kemudian untuk tanaman jeruk seperti ini, bawah ini harus bersih ya, sebenarnya harus bersih. Ini memang tidak terlalu bersih karena kita memang butuh rumputnya untuk pakan ternak. Kemudian usahakan diberi pupuk kompos yang banyak, karena apabila pupuk komposnya banyak, antara percaya atau tidak, nanti tanaman jeruk ini pertama pohonnya subur, kedua manis rasanya, ketiga buahnya besar-besar. Lalu kapan pemberian pupuk kimianya? Pupuk kimianya adalah pada saat musim penghujan tiba. Jadi itu mulai di pupuk kimia. Selebihnya kita pakai pupuk kompos. Apakah ini pakai urin kelinci juga? So pasti good. Ini pasti pakai pupuk urin kelinci dari Danapati. Danapati Sahabat Tani. Jadi jangan ragu untuk beli pupuk kelinci Danapati Sahabat Tani, karena hasilnya sudah teruji, sudah terbukti, buruan segera dibeli. Seperti ini. Kalau rasanya kurang manis gimana? Kalau rasanya kurang manis nanti bisa ditambahkan dengan pupuk KCL. Itu salah satu triknya agar buah berasa manis. Ya seperti itu. Jadi untuk jeruk ini tidak hanya berbuah jeruk, ternyata tara di sana juga berbuah jaket guys.
lihat jaketnya. Jaket siapa ini? Oh, lupa, itu jaket saya sendiri. Jadi ini pohon jeruk. Manis guys, manis. Semanis senyumnya juru bayar pegawai bank. Itu katanya si Kucrit, Nauren Pandu, siapa sih VT ya kalau enggak salah. Enggak, teman-teman, alumni Bank BTPN ataupun yang masih aktif, untuk teman-teman alumni Telkom 147 atau yang masih aktif, atau teman-teman lain yang di SDN Jambangan 2, yang di PT PAL dan lain-lain, salam sehat selalu dari saya, Saiful Huda dan Apati. Monggo main-main ke rumah di lereng Gunung Wilis di Desa Punjul, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung. Kita tukar cerita, kita tukar pendapat, sharing. Siapa tahu nanti bisa berguna untuk hari ini, untuk besok atau ke depannya. Ini tadi alhamdulillah sudah dapat 2 ikat. Nanti tinggal nyari 2 ikat di kebun duren. Jadi di kebun duren itu memang kita tanami rumput pakcong, khusus pakcong. Kalau yang di sini ya rumput liar sama odot. Ini untuk domba, kambing, sama anakan sapi. Untuk pakcongnya itu khusus untuk mboknya sapi, bukan mbok saya atau mbok kamu, bukan. Untuk teman-teman yang menghendaki bermain ke kebun, berwisata, nanti bisa hubungi kontak WA saya di nomor bawah ini, 0857 0428 5497. Nanti kita bantu usahakan untuk wisata petik buah. Nanti bisa saya sambungkan dengan kakak saya yang kebetulan dia juga punya kebun buah cukup luas, baik itu yang miliknya sendiri ataupun miliknya desa yang dikelola oleh Gapoktan. Kita bisa bantu. Jangan nanggung-nanggung, 2 bis, 3 bis, 4 bis boleh datang. Aksesnya bisa. Khusus untuk ke kebunnya tetap jalan. Seperti itu. Karena jeruk ini rasanya akan beda apabila kita beli di pasar, di kios, di supermarket, jika dibandingkan dengan metik sendiri. Rasa itu soal hati, bukan soal lidah. Contoh, Anda beli menu sate paling enak se-Indonesia, tapi pada saat makan hati ente lagi sakit, sakitnya tuh di sini, rasanya juga nggak akan maknyus. Tanya Pak Gundul kalau nggak percaya, Chef Juna juga tanyain, Chef Arnold. Karena apa? Rasa itu bukan hanya di lidah, tapi di sini guys, di sini. Oke, itu aja dulu topik bahasan kita tentang review pohon jeruk. Untuk teman-teman tani, baik itu tani ternak ataupun petani sawah, petani kebun, ikuti terus channel saya, Danapati Rabbit Farm TV, yang spesialis membahas dunia pertanian, baik tani ternak maupun tani ladang. Kita akan kupas tuntas tentang sapi, kupas tuntas tentang domba, kupas tuntas soal kambing, kupas tuntas soal kebun, soal padi, porang dan lain-lain. Tapi kita tidak membahas soal janda, soal pemuda-pemuda, dan soal wanita, karena kita konsennya adalah dunia tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. See you next. Enak guys, sumpah rugi.
Ndak percaya mrene ya, dolen mrene. Tak pareni sak biji. Adiri Semawan, Fajar Kurniawan, Hendy Kurcono, Rizky, Eko Sugiono dan lain-lain. Legi, mak